Memang cantik burung balang ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam kelihatannya jamaah belum makan. Betul. Betul. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahasa Arab itu beda bentuk tunggal dengan bentuk jamak. Misalnya kitab, kalau satu kitab, zalikal kitabu la raiba fih. Tapi kalau banyak, kutub, fiha kutubun qayyimah. Beda sama bahasa Indonesia. Kalau satu buku, kalau banyak buku-buku. Masjid, kalau satu masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Masjid. Tapi kalau banyak, wa antum akifuna fil masajid. Kalau satu masjid, kalau banyak masajid. Kalau bahasa kita enggak. Kalau satu masjid, kalau banyak masjid-masjid. Begitu juga dengan cahaya. Kalau satu nur, tapi kalau banyak anwar. Jadi masjid ini adalah masjid yang memiliki banyak cahaya. Saya bersama dengan cahaya-cahaya para kiai, para guru kita. Mudah-mudahan guru kita panjang umur, sehat badan. Ketua DKM Masjid beserta seluruh pengurus, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Di antara doa Nabi ketika sholat tahajud malam, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya yang pertama fi qalbi, cahaya di dalam hati. Tapi jangan gara-gara baru dengar ceramah tentang cahaya langsung nanti mengada-ngada. Saya nggak suka begitu. Besok pagi semuanya ngadu ke kiai, ke ustadz, ke guru. Guru, ya tadi malam setelah Ustadz Somad kemarin hari Senin cerita tentang cahaya, tadi malam jam 2 saya lihat waktu mati lampu di kamar istri saya itu badannya diterangi cahaya. Itu bukan cahaya, istrimu sedang memeriksa handphonemu. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Jadikanlah di dalam hatiku ini cahaya. Bukan cahaya listrik. Cahaya apa dia? Cahaya iman kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa orang bisa melihat dan tidak bisa melihat? Oh, kita bisa melihat karena kita punya mata, Pak Ustaz? Belum tentu. Kalau mau membuktikan omongan saya ini benar atau salah, nanti malam jam 12 tengah malam datang ke Masjid Al-Anwar, matikan semua lampu, buka mata. Nampak atau tidak? Tidak. Itu buktinya bahwa mata belum tentu bisa melihat. Lalu kenapa kita bisa melihat? Kita bisa melihat karena ada cahaya. Maka cahaya yang pertama yang kita minta adalah cahaya iman di dalam hati. Bisa melihat antara yang hak dan yang batil. Mana yang betul, mana yang batil, mana yang batil, mana yang betul. Saking banyaknya yang batil, akhirnya orang tidak kenal yang betul. Yang betul disangka batil, yang batil disangka. Maka kita minta cahaya dalam hati. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur. Allah berikan dia cahaya di dalam hatinya. Ma bainal jumu'ataini, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Makanya kita selalu minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika. 5 dalam Sahih Muslim sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih
Kenapa orang tidak bisa membedakan mana masih yang asli, mana masih yang dajjal? Karena hatinya gelap, tidak diterangi cahaya. Malam yaj'alillahu lahu nuran, siapa yang tidak diberikan cahaya, famalahu min nur, maka sampai mati dia tidak akan mendapatkan cahaya. Mudah-mudahan dengan cahaya iman Islam yang ada dalam hati, kita bisa membedakan mana al-masih asli dan mana al-masih dajjal. Datang seorang mengaku dirinya al-masih, dia tunjuk kepada langit, ya sama intiri. Oh, ada ibu-ibu di atas. Hai Besti. Ya sama intiri, wahai langit turunkan hujan. Langsung turun hujan. Dia perintahkan kepada bumi, ya ardi umbuti, wahai tanah tumbuhkan tanam-tanaman. Langsung tumbuh tanam-tanaman di dalam masjid. Hebat. Lalu ketika ada mayat orang mati, dia tunjuk, ya mayit qum, wahai mayat berdiri. Orang yang mati jadi hidup. Kira-kira kalau datang makhluk yang begini sekarang, banyak nggak orang yang percaya sama dia? Banyak. Baru bisa bahasa semut aja udah banyak yang percaya. Apa itu baru dajjal KW9, apalagi yang dajjal yang asli. Dajjal tapi dajjal asli. Makanya kita sholat kenapa? Ihdinas siratal mustaqim. Subuh, Allahumma hdina fi man hadait. Subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Ihdina, ihdina, beri hidayah, beri hidayah, beri hidayah. Kenapa kita minta hidayah? Kita kan sudah dapat hidayah, kita kan sudah Islam. Hidayah ada 2 mas bro. Hidayah yang pertama dari kafir kepada Islam, insya Allah kita sudah dapat, amin. Hidayah yang kedua istiqomah di dalam. Berapa banyak orang yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya kafir. Kenapa? Karena tidak ada hidayah di dalam hati. Maka nur yang pertama diminta, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, berikanlah ke dalam hati kami ini semuanya cahaya iman dan Islam. Anak cucu kami sampai hari kiamat dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad tubuh badan ini ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang sekepal di dalam hati ini baik, maka yang lain jadi baik. Kalau yang segumpal dalam diri ini kotor, jahat, gelap, rusak, hitam, maka yang lain ikut menjadi jahat. Makanya ketika minta cahaya, yang pertama kali diminta cahaya adalah komandannya dulu, panglimanya dulu. Dia adalah hati. Ustaz Somad, Ustaz salah, itu bukan hati, itu namanya jantung. Sebesar jantung, sebesar genggam, di sebelah kiri berdegup dan berdetak. Dokter mengatakan jantung, kita mengatakan hati. Daripada kita kelahi, kita pakai dua-duanya, jantung, hati. Rasakan sebelah kiri 2 jari ke bawah berdegup dan berdetak. Masih ada degupnya? Alhamdulillah. Kalau tidak, ketua masjid sudah menyiapkan kain kafan. Jantung yang normal, yang sehat, maka insya Allah orangnya sehat. Makanya ketika jamaah datang, tiba-tiba ada satu yang menghilang. Ustadznya nanya, kemarin jamaah yang selalu sholat ngaji dengan kiat di mana? Mohon maaf Pak Ustadz, dia kemarin mendadak tiba-tiba karena sakit serangan jantung. Belum pernah. Kenapa dia meninggal? Kena kudis jantung. Kalau jantungnya sehat, yang lain sehat. Maka apa kata Nabi? Ketahuilah di dalam dirimu ada segumpal, ada sekepal. Kalau dia baik, yang lain jadi baik. Kalau dia jahat, yang lain jadi jahat. Kalau dia terang, yang lain ikut terang. Kalau dia gelap, yang lain ikut jadi gelap. Maka yang pertama diminta adalah Allahumma ja'al fi qalbi nura. Kita tadi mau datang ke Masjid Al-Anwar bawa motor, gasnya di tangan, remnya di kaki, koplingnya di tangan, giginya di kaki,
kebetulan belum metik. Tapi ketika kita di jalan terbaca rambu lalu lintas, hati. Kenapa enggak tangan-tangan? Kenapa bukan kaki-kaki? Karena tangan dan kaki diperintahkan oleh hati. Kalau ada jamaah yang tersenyum melihat orang Ustaz Abdul Somad, maka hatinya tersenyum duluan. Nah, ini jamaah yang tersenyum ini, hatinya pasti sudah senyum duluan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, itulah maka yang pertama kali diminta adalah hati. Hati, jantung normal berdegup, bunyi degupnya itu yang normal. Ada yang nggak normal? Biasanya jantung itu tidak normal disebabkan dua. Pertama jatuh cinta, kedua jatuh tempo. Mudah-mudahan yang dililit utang, utangnya segera lunas. Banyak sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini kelihatannya jamaah Masjid Anwar ini orangnya baik hati. Padahal yang ngasih uang beli keramik kan tangan. Kenapa nggak dikatakan baik tangan? Baik hati, karena hatilah yang memerintahkan. Bapak menikah dengan ibu karena jatuh? Nggak ada yang jatuh tempo kan? Jatuh hati. Kenapa? Karena hati. Makanya apa kata pujangga? Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah hati percaya kepada Allah, tapi hati walaupun dia berada di badan kita bukan milik kita. Siapa pemilik hati? Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi, kokohkan hatiku, tambatkan hatiku, tancapkan hatiku ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Sesibuk-sibuknya bapak, sesibuk-sibuknya ibu, wahai sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal, kamu ditugaskan mengutip zakat ke Yaman. Nanti kamu sibuk, jangan lupa sebelum salam ucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku sibuk ya Allah, tolong aku supaya hatiku selalu berzikir mengingatmu, selalu bersyukur kepadamu, selalu beribadah dengan ibadah yang baik. Mudah-mudahan hati kita dipenuhi cahaya iman dan Islam. Setelah hati, lalu kemana? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i, pendengarannya ada cahaya. Apa maksud pendengaran cahaya? Bukan berarti seperti dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Diperiksa telinganya pakai senter kecil. Ini adalah makna kiasan. Jangan pulang dari kajian ini semua beli senter telinga istri. Kenapa? Mau lihat sarang Spiderman. Makna telinga cahaya adalah telinga yang dipakai mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong jangan bandingkan suara saya dengan Ustaz Khori kita tadi. Bainas sama'i was sumurbor. Saya hanya mau supaya telinga anak-anak kita ada cahayanya. Ustaz Somad tolong tahnik anak saya, ambil kurma, masukkan kunyah air kurma ke mulut anak. Nasihat Ustaz untuk anak saya,
tolong di kamarnya MP3 Quran jangan mati. Oh, kalau pakai MP3 Quran habis paket Pak Ustaz. Tolong download, masukkan ke speaker Quran surat Al-Baqarah diulang-ulang untuk ngusir hantu, setan, jembalang tanah, nyi blorong, sundel bolong, genderuwo, mak lampir, suster ngesot. Ditambah lagi yang impor zombie dan Dracula. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari gangguan setan. Pintu setan masuk adalah musik-musik yang tidak mengingatkan kepada Allah. Ada musik yang mengingatkan kepada Allah, ada barakallah lakuma, itu boleh. Tapi musik-musik yang melalaikan, nggak boleh. Ini masjid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, raqqat 'ainaya syauqan wa bi taibati zarafat ishqan tu ila habibi bi warifqan salli ala Muhammad assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Bapak Ibu suka mendengarnya? Berarti ada cahaya di telinga. Ini orang kalau cahaya tidak ada di telinganya, dengar selawat terganggu. Tapi kalau menghidupkan mikrofon, menghidupkan sound, menghidupkan tape, menghidupkan suara di kamar sampai tetangga semua keluar. Lagunya I want to break free. Mudah-mudahan lagu-lagu yang lama-lama itu sudah taubat nasuha dibuang semua. Amin. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya dulu sebelum hijrah banyak lagu Pak Ustaz. Lagunya apa aja? Kiang Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, Pulang-pulang Berbadan Dua. Terus masih didengar. Sudah saya sodakohkan Pak Ustaz. Mengalir dosa jariahnya. Yang dosa-dosa buang, masuk, bakar, hancur semuanya. Ganti dengan sholawat yang baik-baik. Lagu nggak boleh, haram. Lihat dulu lagunya apa. Kalau melalaikan kepada Allah nggak boleh. Masuk ke dalam telinga, terngiang-giang di kepala, masuk ke alam bawah sadar, akhirnya terbawa mimpi dan terbawa pada waktu mau mati, sakaratul maut. Jadi kalau orang selalu mendengarkan zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sedang nyetir terngiang-ngiang, sedang bawa motor terngiang-ngiang, pada akhirnya mau sakratul maut pun terngiang dan kita ingat. Jangan dengar yang tidak baik, karena dia akan masuk ke otak, akan masuk ke alam bawah sadar, dan nanti mau sakratul maut itu yang akan keluar. Jangan sampai pas mau mati, kecil-kecil kukira unyil. Dasar masyarakat Konoha, kurang pendidikan. Alhamdulillah masyarakat kita sudah berzikir, yang didengarnya baik. Apa doa yang diajarkan Nabi? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura. Yang ketiga, wa fi basari nura. Basar, mata, di matanya ada cahaya. Oh, jadi di mata ada cahaya Pak? Iya, berarti Ultraman dong. Bukan cahaya. Jangan, tolong jangan nanti selesai ini video saya diedit. Enggak saya izinkan. Di mata cahaya maksudnya mata melihat kebenaran sehingga nampak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan di mata kami bahwa yang benar ini adalah benar dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila
batila, tunjukkan di mata kami bahwa ini adalah batil, warzuqna ijtinabah, berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Jadi mata kita melihat kebenaran, makanya selalu dianjurkan untuk melihat wajah ulama, untuk melihat Al-Quran. Kenapa di dinding Masjid Anwar ditulis kaligrafi Allah? Allah di pintu. Kenapa? Supaya mata saat melihat dinding ingat Allah. Kenapa di pinggir-pinggir jalan kalau kita bawa mobil dari Jeddah ke Makkah ke Madinah, subhanallah, nggak lama setelah itu alhamdulillah, nggak lama setelah itu Allahu Akbar. Supaya apa? Supaya mata kita melihat kaligrafi Allah, hati kita ingat Allah, dan kita mati husnul khatimah. Ini sekarang orang bawa mobil, begitu bawa di jalan tol kencang 140 km per jam, yang nampak bukan tasbih subhanallah, bukan asmaul husna, yang kelihatan apa? Iklan deodoran ketiak hitam. Wahai para pemimpin, kalau mau masyarakat kita ini, Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden, di jalan tol yang panjang, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, asmaul husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz. Kita kalau pesawat landing di Kalimantan, berdepatan di Kalimantan Selatan, turunnya di Banjarmasin, itu di toko-toko, di warung-warung, di rumah orang Kalimantan, di dinding kita lihat siapa? Gambar Abah Gurus kumpul. Kenapa? Supaya mata melihat. Kalau kita pergi ke rumah habaib, para habib-habib, apa yang ada di dinding rumahnya? Gambar Habib Umar bin Hafiz. Kalau kita ke Mesir, ke Kairo, di warung, di toko roti, di rumah makan, di toko, gambar Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kenapa? Mata melihat yang baik. Makanya di ruang tamu Bapak Ibu ada kaligrafi. Bagus apa enggak bagus? Jangan sampai pergi ke rumah teman, di ruang tamu gambar waktu nikah istri rambutnya kayak sarang tawon. Semua tamu melihat, oh ini sebelum hijrah ya? Iya, ini waktu masih zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah kok dipertontonkan. Simpan di kamar, cuma engkau dan istrimu saja yang tahu. Yang khawatirnya kita, foto bapak dengan ibu zaman dulu dipajang di ruang tamu. Datang teman lihat, kayaknya mantan gua. Nauzubillah. Mudah-mudahan bapak ibu semuanya baik, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura. Sunnah kanan dulu, sebelah kanan. Makanya kalau kita sholat menghadap ke arah kiblat, imamnya selesai sholat, mohon maaf membelakang, assalamualaikum warahmatullah. Ada gambar saya. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung imamnya astaghfirullahaladzim la ilaha illallah syarika la Allahumma antas salam wa minkas salam, miring ke kanan. Kenapa imamnya miring ke kanan? Nanti anak bapak nanya, papa, iya, Pak Imam kok miring ke kanan? Rumahnya sebelah kanan. Kenapa Nabi selalu mengatakan kanan dulu? Makan pakai tangan kanan. Video Ustadz Somad di komen, Ustadz kalau makan itu pakai tangan kanan. Saya pakai tangan kanan. Itu di video Ustadz tangan kiri. Itu pakai mirror, bodoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita pakai selfie itu ada setelannya, yang kanan nampak kiri, yang kiri nampak kanan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah minta hatinya cahaya, telinganya cahaya, matanya cahaya, wa an yamini nura, sebelah kanannya cahaya. Dan memang cahaya-cahaya ini semuanya ngumpul di sebelah kanan. Guru-guru mohon maaf ya, sebelah kiri. Iya Ustaz, memang cahaya di sebelah kanan, tapi kipas angin kan di kiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita sholat, soft itu ada kanan kiri. Ketika kita masuk, maka kita isi
kanan. Tapi bukan berarti kalau kanan penuh sampai ke dinding, kiri tetap diisi penuh. Dan memulai shop juga dari sebelah belakang. Memulai shop yang baru di belakang imam, baru kemudian shop berikutnya adalah kanan, kanan, kanan. Kenapa? Idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Kalau kamu makan, makanlah pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih. Kalau minum, minumlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitana yakulu bisimali. Karena setan makan pakai tangan kiri. Wa yakulu bisimali, minum juga pakai tangan kiri. Makanya nanti kalau ketemu dengan teman, dengan kawan yang masih minum pakai tangan kiri, auzubillahi minasyaitonir rajim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa an yamini nura, jadikan bagian sebelah kananku cahaya, karena ada gangguan yang mengganggu dari sebelah kanan. Siapa dia? Alladzi yuwaswisu fi, berbisiknya bukan di sini, yuwaswisu fi sudur di sini. Siapa yang berbisik? Minal jinnati wan nas. Kalau yang berbisik itu dari kalangan jin, kita bacakan ayat kursi, insya Allah dia kabur. Tapi kalau yang berbisik itu dari kalangan nas, kita bacakan ayat kursi, dia hafal Yasin. Terus gimana Pak Ustadz? Kalau untuk jin bacakan ayat kursi, kalau untuk manusia pukul pakai kursi. Hebat Masjid Anwar ini. Di tempat lain saya nggak, tadi pagi nggak dikasih kursi, mungkin sudah habis di pilkada kemarin. Tapi di Anwar disediakan kursi yang empuk, yang lembut. Saya begitu duduk sini langsung bawahnya mau tidur aja sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa an yamini nura. Yang kedua, wa an yasari nura. Sebelah kiri kita diberikan cahaya, karena dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala terhindar, terjagalah kita dari segala godaan-godaan. Godaan ada yang nampak dari manusia, ada godaan yang nampak, yang tidak nampak dari kalangan yang tidak nampak, namanya dari jin. Makanya setiap disebut dua makhluk ini, yang pertama disebut jin atau manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati qul la in jatama'atil jinnu wal insu. Kenapa dia sebut duluan? Kenapa dia terus yang duluan? Karena memang dia kakak kelas kita. Makanya nanti kalau ada yang kerasukan, diganggu setan, oh hai kakak kelas, nu'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma min kulli ainin lamma. Hai jin, keluar, keluar, kata yang baca ruqyah. Apa kata jinnya? Sesama setan dilarang saling ngusir. Maka kita minta perlindungan cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yasari nura, di dalam dulu, setelah dalam keluar, setelah keluar ke mata. Kenapa? Karena yang pertama diciptakan Allah di dalam diri manusia ketika dia berada di alam rahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin, kami ciptakan manusia dari sperma, amsyajin, kami campur dengan sel telur, nabtalihi, kami uji dia, faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan bayi yang ada di dalam itu bisa mendengar dan bisa melihat. Makanya ibu-ibu hamil baca Quran, zikir, solawat, karena anakmu yang ada di dalam mendengar dengan baik. Pak Kiai, Pak Kiai, Pak Kiai, ya saya hamil ini Pak Kiai, kira-kira apa amal yang bagus? Baca Quran. Baca Quran surat apa ya Pak Kiai? Surat Yusuf. Dibaca surat Yusuf.